Hai. Ya, jadi apa namanya? Tadi kan tadi sebenarnya saya kenapa jelaskan ada sebelum dan setelah. Karena kenapa? Karena sebelum dan setelah itu kadang suka ada pengikut yang membelot ya. Buktinya seperti ini ada di apa namanya? Di materi yang sudah saya share ya, bahwa di situ dikatakan bahwa ada 2 orang yang membelot, yaitu Kato Kiyomasa dan Fukushima Masanori yang tadinya adalah pengikut setia Hideyori ya bersama Ishida Mitsunari, kemudian ternyata membela si Tokugawa Ieyasu, berarti dia adalah Tozama Daimyo bisa bisa disebut Tozama Daimyo kalau memang dia adalah seorang daimyo ya. Hai. Tokugawa Ieyasu Nah, ini adalah gambar atau image dari Tokugawa Ieyasu yang kita kenal selama ini ya. Jadi dulu seperti ini tampilannya ya, dengan bajunya yang sangat khas dan apa namanya kepalanya yang seperti itu ya, pakai hiasan seperti itu. Nah, sebenarnya Tokugawa Ieyasu ini kan setelah berakhir perang Sekigahara menang ya. Dia menang akhirnya diangkat menjadi seorang apa? Shogun. Shogun itu sebenarnya apa sih? Shogun itu motor atau apa? Jenderal. Jenderal. Shogun itu jenderal. Pemimpin pemimpin tertinggi kekuasaan feudalisme. Namanya feudal kan dipimpin oleh militer. Itu ya feudal. Feudal ini di dalam bingkai dalam kerangka pemerintahan militer. Makanya pemimpinnya adalah seorang jenderal atau shogun. Jadi dia membangun kekuasaan politik di Edo. Seperti itu. Baik. Nah, di sini ada keturunannya Tokugawa di sini. Jadi keturunannya Tokugawa salah satunya ada seperti Ieyasu, Hidetada, kemudian ada Iemitsu di sini. Nah, Ieyasu ini ternyata hanya memimpin selama berapa? Selama 2 tahun. 2 tahun saja ternyata ya. Jadi tidak lama Ieyasu ini ya, tetapi memang dia tonggaknya ya mendirikan Edo Bakufu itu. Nah, kemudian dia punya putra yaitu yang bernama putranya Ieyasu bernama Hidetada ya. Jadi semua namanya sama ya, minasang Tokugawa semua karena keturunan Tokugawa. Jadi Tokugawa Ieyasu, Tokugawa Hidetada. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah Tokugawa Iemitsu. Di sini dia sebagai shogun ketiga ya. Nah, di bawah Tokugawa Iemitsu ini kekuasaan keluarga Tokugawa ini semakin mantap, semakin kuat ya. Berkat semakin sempurnanya struktur penguasaan politiknya si Iemitsu. Nah, kalau ini kan masih awal-awal, jadi belum terlalu mantap, masih agak goyah. Di sini ya, jadi di sini nanti ada istilah seperti semacam rochu. Di sini rochu itu dalam struktur pemerintahan ini kan shogun merupakan penguasa tertinggi ya, yang dibantu oleh 4 atau 5 orang rochu atau penasehat ya. Jadi di sini dia ini yang apa namanya semakin kuat kekuasaan, semakin kuat di Iemitsu. Hai. Ya, jadi tadi apa namanya dengan Tokugawa Ieyasu menjadi diangkat itu menjadi semakin sah gitu ya, Edo Bakufu semakin sah didirikan. Berarti kira-kira Edo Bakufu letaknya ada di mana minasang? Di Kyoto, Osaka, atau Tokyo? Di Tokyo. Ya, of course di Tokyo. Disney Edo itu kan Tokyo ya. Jadi di Tokyo itulah yang asal-usul Jepang sekarang sampai sekarang pun masih berpusat di Tokyo. Meskipun zaman dulu Jepang itu sebenarnya pusatnya bukan di Tokyo, tapi di Kyoto, di Osaka, di Nara ya. Baik, kemudian lanjut next di ciri-ciri kehidupan yang keempat, yaitu terdapat beberapa kebijakan politik yang dibuat pada masa pemerintahan Tokugawa. Ya, of course mereka pasti punya kebijakan politik yang berbeda dengan zaman sebelumnya. Ya, kira-kira apa saja ini minasan kebijakan politiknya? Bakuhan Taisei. Bakuhan Taisei. Kemudian Shinokosho. Panjang semua ya. Shinokosho.
Sho, panjang semua. Shinoko Sho. Kemudian yang terakhir adalah sang Sakokusei Sakoku. Sorry. Sakoku Seisaku desu ne. Sakoku Seisaku ya. Kira-kira dari namanya ini kita bisa lihat ya. Jadi bakuhang taisei, bakufu, hang itunya kan, hangnya itu adalah hang ya. Hang itu kan tanah gitu ya, yang dikuasai oleh daimyo. Kemudian taisei itu sistem pemerintahan, nanti kita lihat seperti apa. Kemudian dari shinokosho, apa nih shinokosho? Mungkin sering dengar ya, shinokosho nan desu ka? Singkatan ya, Sensei. Iya, singkatan dari si-nya itu siapa? Bushi. Ibushi. Ini adalah kelas ya, ini adalah kelas apa namanya? Strata ya, kelas atau strata ya. Betul. Bahwa ini adalah misalnya bushi atau kesatria ya, kesatria. Satu kesatria ya, apa misalnya samurai gitu ya. Samurai bushi desu ne. Kemudian yang keduanya apa? No itu siapa? Nomin petani. Petani. Kemudian yang ketiga ko itu apa? Kosa kuning. Pengrajin gitu ya. Pengrajin. Oh, kemudian yang keempat adalah Shonin pedagang. Pedagang. Nah, jadi dulu ada kelas sosial semacam ini, kesatria, samurai atau samurai, petani, pengrajin dan pedagang, itu shinokosho. Dan yang terakhir adalah adanya sakoku seisaku yang nanti akan kita bahas ya. Seisaku itu kebijakan politik yang disebut dengan sakoku, kebijakan politik sakoku. Koku itu negara, negeri, sa itu di apa namanya? Sa itu isolasi, ditutup gitu ya. Itu namanya sakoku seisaku ya. Jadi ini adalah yang disebut dengan bakuhang, itu terdiri dari dua kanji ya, yaitu baku apa dan apa nih? Bakuhang itu terdiri dari kata bakufu dan hang. Bakufu dan hang ya. Bakufu dan hang ya, mungkin kanjinya agak susah ya. Bakufu dan hang. Hang itu adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh para daimyo kan gitu ya. Bakufu hang. Bakuhang di sini. Jadi di mana bakufu ini dipimpin oleh shogun, sementara hang dipimpin oleh daimyo. Daimyo kan gitu ya, urutannya gitu kan, bakufu, kemudian di bawah bakufu itu kayak negaranya gitu kan ya. Bakufu itu sistem pemerintahannya. Kepala tertingginya adalah si jenderal yang disebut dengan shogun. Sementara di bawahnya jenderal ini adalah seorang daimyo atau landlord ya. Landlord itu tuan tanah gitu kan. Tuan tanah itu disebut dengan apa namanya? tuan tanah gitu ya. Kemudian apa di bawahnya lagi sebenarnya ada yang namanya samurai di sini. Nah, namanya juga sei ya. Sei itu sistem ya. Taisei, sistem pemerintahan yang berdasarkan mekanisme pemerintahan semi otonomi ya. Semi otonom itu desentralisasi, berarti terpusat gitu ya. Di mana pemerintahan bakufu bertindak sebagai pemerintahan pusat ya. Jadi pusatnya bakufu, dipimpin oleh shogun. Dan han sebagai daerah ya, pemerintahan daerah administratif di bawahnya yang dipimpin oleh daimyo ya. Ini mungkin minasang kemarin sudah dikenalkan ya, seperti ini ya. Masih pada nyimak ya minasang yang lain? Iya, Deska? Ya, seperti itu ya. Jadi desentralisasi berarti terpusat. Yang terpusatnya adalah bakufunya itu yang dipusatkan oleh bakufu itu yang dipimpin shogun, kemudian bawahannya ada hang dipimpin daimyo ya, daerah gitu ya. Bakuhang taisei. Jadi ini adalah hierarki ya. Hierarki itu apa namanya ya? Urutan gitu ya. Urutannya itu seperti apa sih? Yaitu bakufu dipimpin oleh shogun, han dipimpin oleh daimyo, kemudian bawahannya daimyo siapa? Adalah bawahnya itu ya para samurai itu. Para samurai ini adalah para bawahannya daimyo. Jadi minasang harus tahu siapa sih samurai itu ya, samurai X gitu ya. Siapa sih samurai gitu ya? Samurai itu adalah seorang bawahannya han, ya bawahannya daimyo ya. Jadi pembantunya para daimyo yang membantu pemerintahan di setiap daerah itu. Di mana yang paling tertinggi adalah shogun ya, yang memimpin bakufu. Nah, pelaksanaannya adalah dia melakukan jadi tadi itu ada bakuhan taisei ya. Di dalam bakuhan taisei itu pelaksanaannya ada 3, yaitu apa saja bacanya? Bukeshohato. Bukeshohato. Ya, mungkin agak susah ya nyebutnya Bukeshohato. Hai, Bukeshohato. Kemudian apa lagi nih?
Kuge Shohato. Kuge Shohato. Buke Shohato. Kuge Shohato. Kemudian yang ketiga, nah ini tadi apa nih? Saking kotai. Saking kotai. Saking kotai. Di sini saking kotai. Ya, di sini ada buke shohato, kuge shohato, dan saking kotai. Ya, jadi ada istilah buke dan kuge ya. Dulu ada namanya buke, kuge itu kayak berarti bu itu yang ksatria, kuge itu yang apa namanya? Jadi buke shohato ini peraturan bagi daimyo. Kemudian ada kuge shohato itu peraturan bagi siapa kuge ini? Orang-orang di kalangan istana saat itu ya. Di situ namanya kuge. Di sini. Kemudian yang ketiga, peraturan ketiga adalah disebut Saking kotai. saking Saking kotai. kotai. Ya, ini juga peraturan untuk daimyo ya. Jadi kalau untuk daimyo itu peraturannya dua, buke shohato dan saking kotai. Sementara untuk peraturan para petinggi di istana itu namanya kuge shohato ya. Seperti itu. Nah, kayak apa sih buke shohato maksudnya? Tadi itu kan untuk para daimyo di sini dia dibuat dan dikeluarkan oleh Tokugawa Ieyasu ya. Nah, dia berlaku secara efektif pada masa pemerintahannya Tokugawa Ieyasu atau Iemitsu? Buke shohato. Iemitsu. Iemitsu tadi siapa sih Iemitsu? Masih pada ingat nggak? Siapa Iemitsu? Iemitsu Shogun Anaknya ketiga. Tokugawa. Anaknya Ieyasu. Iya, anaknya Ieyasu tadi jangan lupa ya di sini ya. Anaknya Ieyasu ada namanya Iemitsu di sini ini ya. Di mana kekuasaan atau pengaruh keluarga Tokugawa ini semakin kuat di tangan Iemitsu. Di sini shogun ketiga ya. Baik. Kemudian peraturan buke shohato adalah contohnya apa nih isi peraturannya? Yang pertama adalah daimyo dilarang untuk ngapain nih? Perkuat pasukan. Yang memperkuat pasukannya. Memperkuat Bangun pasukannya benteng. Untuk membangun maupun Bangun. memperbaharui benteng. atau membangun memperbaharui benteng tanpa sepengetahuan bakufu, nggak boleh ya. Jadi buke shohato, para daimyo, wahai para daimyo, dilarang memperkuat pasukan atau membangun memperbarui benteng tanpa sepengetahuan bakufu, harus izin dulu sama bakufu di sini. Nah, daimyo ini yang tidak mematuhi peraturan ini, nama keluarganya akan dicabut katanya gitu ya. Jadi dia punya keluarga dan nanti nama keluarganya bisa dicabut ya. Jadi kekuasaannya pengaruhnya bisa hilang ya. Ini adalah buke shohato. Nanti bisa di review lagi ya. Kemudian ada juga kuge. Tadi ya kuge siapa kuge untuk para siapa nih? Kalangan siapa nih? Istana. Iya, tapi ternyata dikeluarkan oleh Tokugawa Hidetada. Hidetada yang kedua, kakaknya si Iemitsu ya, sebelum Iemitsu. Jadi ditunjukkan bagi kaisar dan bangsawan istana, ini namanya kuge shohato ya. Kuge ya, kalau yang tadi buke ya. Isinya apa nih? Nah, kaisar dan bangsawan diberikan penghasilan sesuai kedudukan, tapi tidak diberikan tanah. Diberikan tanah, diberikan penghasilan sih, iya dikasih gaji lah sesuai kedudukan dan di sana itu di istana itu ngapain ya sesuai ininya, tetapi dia nggak dikasih tanah, itu kuge shohato. Nah, kaisar juga tidak boleh terlibat dalam pemerintahan ya, jadi seperti semacam kayak mungkin kalau monarki itu kan ada kayak perdana menteri dan ya Jepang itulah ya perdana menteri dan kaisarnya. Kaisar kan nggak ngapa-ngapain kan, tetap aja di situ saja sih. Dia sebagai simbol lambang negara. Tetapi yang menjalankan pemerintahannya siapa? Presiden atau siapa? Jepang yang Perdana Menteri. Iya, perdana menteri kan gitu ya. Jepang adalah di mana dia itu kaisar ya, imperial itu ya, kaisar itu sebagai simbol negara, tetapi yang menjalankan pemerintahannya adalah seorang perdana menteri ya, bukan seorang kaisar. Kaisar hanya simbol lambang negara ya. Karena Jepang kan bukan presidensial ya, dia bukan presiden tetapi perdana menteri ya. Nah, kaisar ini nggak boleh terlibat pemerintahan dan hanya berfungsi sakral ya. Ini sama seperti yang saat ini sebenarnya. Namun diharuskan untuk mendalami bidang ilmu dan kebudayaan karena semacam kayak rajanya ya, simbolnya. Ini orang Jepangnya gitu ya. Jadi
simbolnya orang Jepang. Jadi dia harus tahu segalanya, itu maksudnya. Tapi nggak ikut-ikutan pemerintah. Itu namanya Kuge Shohato. Ada juga isi peraturan lainnya, yaitu kaisar tidak dapat diganggu-gugat, tapi sama sekali tidak punya kekuasaan apapun, ya. Sama sekali tidak punya kekuasaan apapun. Dia nggak punya kekuasaan sama sekali, tapi memang nggak boleh diganggu-gugat. Nah, kenaikan pangkat para bangsawan istana juga harus atas izin dari Bakufu. ya izin dari Bakufu, ya, karena pemerintahannya kan Bakufu dipimpin oleh Pak Shogun, ya. Nah, kemudian para daimyo juga dilarang memasuki atau menghadap kaisar secara langsung, ya. Ini Kuge Shohato ini memang dulu ada seperti ini, ya, bahwa kaisar itu tidak boleh dilihat, ya. Ini kayaknya di mana-mana juga sama, ya, minasang, ya, di negara-negara di dunia ini, ya. Kalau misalnya kayak kita nggak boleh kayak ya sama kayak Thailand lah, ya. Thailand kan juga sama, ya. Siapa namanya rajanya itu kita nggak boleh melihat secara langsung, gitu kan. Nggak boleh salaman secara jangankan salaman, ya, lihat aja katanya nggak boleh, gitu, ya. Itu pun sampai saat ini pun juga ada, ya, budaya seperti itu, ya. Ini adalah peraturan lainnya. Jadi memang peraturan untuk para petinggi di istana atau para bangsawan. Dan yang ketiga tadi apa namanya? Nandiska? Saking kotai. Saking Saking kotai. kotai. Saking kotai desu ne. Nah, dia dibuat dan dikeluarkan oleh Tokugawa Tokugawa Iemitsu. Iemitsu tadi yang keberapa? 1, 2, 3? Yang ketiga. Tiga. Nah, saking kotai. Nah, ini apa sih saking kotai? Mungkin ada yang baru pernah dengar, ya. Jadi saking kotai adalah para daimyo ini yang paling utama ini adalah daimyo ini beserta keluarganya ini harus menetap di Edo dan di daerah hangnya secara bergiliran dalam waktu 1 tahun. Jadi dia itu 1 tahun di Edo, nanti setelah 1 tahun selesai harus kembali ke hannya, ya, di daerah hangnya. Dia daimyo kan pemimpin hang, ya, nanti balik lagi ke hang, tapi harus di Edo dulu selama 1 tahun nih, di karantina dulu di Edo 1 tahun, ya. Sementara daimyo pergi ke daerah han, misalnya kalau balik lagi nih daimyo-nya pindah ke hang, berarti istri dan anaknya tetap tinggal di Edo, Disney. Istri dan anaknya katanya tetap ditinggal di Edo, meskipun suaminya pergi ke hang, gitu, ya. Jadi Bang Toyib, ya, nggak pulang-pulang, ya. Nah, tujuannya apa sih untuk dalam peraturan ini? Supaya Bakufu dapat apa? Mengontrol daimyo. Dapat mengontrol daimyo lebih mudah, ya. Jadi ayo dong ke Edo, ya, karena pusatnya di Edo, harus ke Edo. Nanti kalau sudah selesai nanti gantian sama Bakufu gantian sama daimyo yang lain, gitu, ya. Jadi itu adalah saking kotai, ya. Jadi, mungkin minasan kalau searching dengan masukin tulisan saking kotai, nanti munculnya adalah gambar-gambar lawas yang mereka itu berduyun-duyun datang, gitu, ya, ke ke Edo, ke Jepang, ke mana, Tokyo, Disney, saking kotai. Nah, ini, ya, gambarnya pasti para para daimyo ini, ya, yang apalagi dulu belum ada kendaraan, mungkin dia nggak tahu pakai naik apa, ya, gitu, ya. Kemudian yang ketiga tadi ada apa, minasang? Selain saking kotai ada juga yang keempat terakhir adalah Shinokosho. ya. Yang lain tolong perhatikan, ya, Shinokosho, sistem pelapisan masyarakat, ya, strata, ya, yang minasang tahu, ya. Shinokosho, di mana shi itu dari kata bushi atau militer, ya, samurai militer itu bushi, ya. Kelas ksatria, Disney, kelas ksatria. Kemudian no-nya siapa tadi? Nomin, petani. Nomin, tani. Bushino Kosho, petani. Kemudian ko-nya kosakunin, siapa sih maksudnya? Dia adalah kelas pengrajin. tukang atau pengrajin, itu kosakunin. Nah, kemudian ada juga kelas Shonin atau pedagang, ya, pedagang. Disney Shinokosho. Jadi dulu ada sistem seperti itu, Shinokosho. Disney, ya, jadi benar-benar dibagi, ya, dibagi secara kelas sosialnya apa, gitu, ya. Karena di situ nanti ada peraturan siapa yang boleh tinggal di Edo, siapa yang tidak, ya. Jadi selain itu masih ada golongan masyarakat yang tidak digolongkan dengan Shinokosho, yaitu orang buangan, disebut apa nih? Eta sama atau dan hinin. Eta dan hinin, Disney.
Kayak apa ya tulisannya ya, eta dan hinin ya. Kanjinya kayak gimana tuh, eta dan hinin ya. Itulah orang-orang yang tidak termasuk dari 4 itu ya. Jadi mungkin semacam orang buangan atau orang yang ya, jadi one group comprising the lowest rank of Japan's Edo period caste system ya. Jadi dalam yang paling rendah pada sistem kasta zaman Edo ya, people whose work usually involve handling human bodies or animal carcasses. Involved handling human bodies, berarti mungkin semacam mengurus orang mati gitu ya, mengurus jenazah gitu ya, atau hal-hal yang di luar kegiatan tadi itu, pengrajin, pedagang, petani, dan bushi itu mereka disebut eta. Ini kanjinya susah ya, kanjinya semacam ini nih ya, wah gak usah ditulis nih ya, jadi pusing ya, kayak gini ya, sai-nya, etanya. Nah ini tanya ta banyak ya. Jadi eta ini misalnya tadi ini apa ya? Misalnya pengurus jenazah gitu kali ya, pengurus jenazah atau manusia dan hewan. Ini eta di sini. Terus ada juga hinin ya, tapi hininnya pakai yang lain ya. Soalnya hinin yang arti dasar hinin itu mencegah kehamilan, tapi bukan yang itu ya. Hinin itu nggak tahu deh kanjinya yang mana ya, hinin. Oh, hinin itu yang, ya hinin itu yang ini, hinya yang tidak ini ya. Ini hinin ya. Lowest rank, often ex-convicts or vagrant. Jadi dia biasanya, mungkin minasan ada yang tahu bahasa Inggris ya. Convicts itu apa sih? Tersangka gitu ya, atau apa? Bukan ya? Konflik. Iya. Or vagrants. Apa ya? Jadi ini eta dan hinin itu tadi ya. Kasta yang paling rendah, setelah tadi itu Shinokocho yang tidak termasuk gitu ya. Biasanya dia yang hinin ini biasanya ex-convicts or vagrants. Apa ya convicts or vagrants? Ada yang bisa bantu nggak? Napi sih. Oh, napi ya. Betul ya, napi ya. Jadi bekas mantan napi kali ya, mantan napi. Ini hinin di sini. Dari kanjinya kan tidak memanusiakan manusia ya, hinin, bukan manusia gitu ya. Hinin di sini. Jadi ini adalah dua golongan yang di luar kasta Shinokoso. Ya, jadi dulu kalau dibilang apakah Jepang nggak ada kasta, ya ada, zaman dulu ada kastanya kayak gitu ya, tapi pada akhirnya dihapus ya. Ya, jadi ketutup ya. Tujuan ditetapkannya Shinokoso ini supaya kelas penguasa tetap pada kedudukannya dan memiliki kekuatan untuk menekan kelas yang ada di bawahnya ya. Jadi bisa disebut zolim ya. Jadi fungsinya untuk menekan yang di bawahnya. Jadi kelas penguasa tetap ada di atas ya. Jadi dia tidak terganggu gugat ya. Hai. Kemudian tadi ada apa namanya minasan? Ada seisaku apa kebijakan politik yang disebut dengan Sakoku seisaku desu, closed country policy ya. Apa namanya kebijakan penutupan negara ya. Closed country. Jadi kuni itu koku atau kuni negara, sanya itu ditutup ya, isolasi. Ya, politik isolasi desu. Nah, ini menjadi apa namanya ya? Ini menjadi suatu perbincangan besar di Jepang ya, bahwa sejarah Jepang ini sedang bingung apakah Sakoku seisaku ini masih di istilah ini mendingan dihapus saja atau tidak ya, gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat deh nanti apakah sistem politik ini, kebijakan politik ini benar-benar menutup negara Jepang ya. Coba kita lihat, ditutup nggak? Kira-kira kebijakan politik ini salah satunya apa? Melarang tersebarnya agama Kristen. Karena agama Kristen kan dibawa oleh orang-orang Eropa kan gitu ya, orang-orang Eropa yang sebelumnya sudah masuk ke Jepang ya, lewat pelabuhan Dejima yang ada di Nagasaki. Makanya kenapa kalau ini ya, jadi interaksi dengan Barat melalui pedagang Belanda
yang diizinkan mengadakan hubungan dagang melalui Pulau Dejima. Jadi Dejima itu ada di mana? Ada di Nagasaki. Disini Dejima. Jimanya salah kok kayak gini. Ini Tori ya. Dejima di sini. Nah, Dejima ini ada di mana? Ada di Nagasaki. Jadi minasan kalau misalnya ke Jepang nanti ya main ke Nagasaki itu bisa kerasa banget Nagasaki itu beda sama Jepang yang lain ya. Banyak bangunan Belanda, banyak gereja, banyak hal-hal yang berhubungan dengan barat. Kenapa ya? Karena dia pintu masuknya barat ke Jepang itu di Nagasaki. Di mana kira-kira Nagasaki, di pulau apa? Honshu, Shikoku, Kyushu, atau Hokkaido? Ada di mana Nagasaki? Kyushu. Ya, Nagasaki ada di Kyushu, di bawah, di sini, di paling barat. Udah Kyushu barat lagi ya, di paling. Itu pintunya, pintu masuknya budaya asing ke Jepang. Ya. Nah, politik ini berlangsung lebih dari 200 tahun ya. Jadi 200 tahun itu selama itu dia disebut politik sakoku. Nah, sekarang aneh kan ya, namanya sakoku itu kan menutup ya, menutup, close the country. Lah, kalau close the country harusnya dia tidak berhubungan dengan siapapun, tapi ternyata nyatanya Belanda ada, Belanda masuk. Berarti kan artinya bukan menutup ya. Tetap aja orang asing masuk di situ. Yang tidak bisa disebut menutup ya. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk zaman Edo. Nah, selain di pemerintahannya, dia juga berkembang sebuah kebudayaan yang dipusatkan pada masyarakat perkotaan. Disebut dengan, saya tahu apa tuh bacanya? Apa ya bacanya ya? Itu maci. Shonin Bunka. Chonin Bunka. Di sini Chonin Bunka. Contohnya apa saja Chonin Bunka, minasan? Itu novel. Novel, haiku. Haiku, kabuki, dan ukiyo-e. Haiku, kabuki, dan ukiyo-e. Di sini ya, jadi apa namanya? Di situ ada juga kebudayaan ini ya. Jadi Chonin Bunka itu Chonin itu maci itu kan kota ya dulu. Ada disebut Chonin itu orang-orang kota, itu ada bungka budayanya, yaitu ada sebuah shosetsu atau novel. Haiku itu ya tahu sendiri ya, haiku adalah puisi Jepang ya, haiku. Kemudian kabuki, Japanese performing arts atau seni pertunjukan Jepang. Dan adanya lukisan ya, ukiyo-e ya, block prints ya, seperti itu. Chonin Bunka ya, jadi Chonin Bunka ini sebenarnya sama saja dengan Genroku Bunka, ya, Genroku Bunka. Jadi kalau di Jepang itu ada namanya Gengo ya, bukan Gengo linguistik ya, tapi Gengo. Gengo itu tahun. Jadi misalnya kayak sekarang tahun apa namanya minasan? Sekarang tahun apa namanya di Jepang? Heisei Showa? Apa? Reiwa. Nah, Kayaknya Reiwa. Reiwa. So, di sini Reiwa. Nah, jadi Reiwa tahun 2019 ya kemarin ya. Mulai 2019 ini namanya Reiwa ya. Jadi sekarang Reiwa 4 ya. Jadi dihitung per 2019 itu Reiwa 1, 2020 Reiwa 2, 21 Reiwa 3, 22 Reiwa 4. Ini adalah Gengo. Gengo itu sebutan untuk tahun ya, sebutan untuk tahun. Tahun ya. Jadi Genroku ini adalah tahun juga. Dulu tahun 1700-an disebut Genroku ya, Genroku Bunka. Ini sama seperti Chonin Bunka. Sama saja sebenarnya ya, Chonin Bunka. Bunka adalah apa sih artinya bunka minasan? Bunka, Pak. Budaya. Budaya. Ya, budaya di tahun Genroku dan di tahun atau sebutannya Chonin gitu ya. Genroku Bunka ya, jadi kebudayaan yang berkembang pada paruh awal abad zaman Edo ya, di paruh awal berarti 1600-an sampai 1700, dipusatkan di Kyoto dan Osaka. Ini Genroku Bunka ya. Kemudian apa lagi nih? Nah, ini contoh-contohnya adalah misalnya novel, karya sastra ya. Karya sastra ini karya sastra yang dikarang oleh siapa nih? Ihara Saikaku Ihara ya. Ini mungkin nanti bisa cek sendiri ya seperti apa sih karangan-karangan dari Ihara Saikaku ini. Ihara Saikaku, kemudian ada juga haiku. Apa yang minasan tahu tentang haiku? Haiku adalah puisi pendek. Puisi pendek atau pantun gitu ya. Pantun Jepang itu haiku ya.
Pengarangnya adalah siapa? Ini kurang O ya. Matsuo Matsuo Basho. Basho. Puisi pendek atau pantun. Ya, nanti Minasan bisa dicek haiku karya Matsuo Basho. Jadi Matsuo Basho adalah pelopor terbentuknya haiku di Jepang ya, Matsuo Basho. Ya, kemudian novel yang terkenal itu Ihara Saikaku itu. Ihara Saikaku. Ya, ini adalah penulis-penulis yang sangat fenomenal di zaman Edo ya. Genroku Bunka ini disebut juga dengan Kase Bunka ya. Kemudian apa namanya? Kase Bunka. Kase ini juga nama tahun di sini. Kase Bunka. Oh, tadinya Genroku, kemudian setelah Genroku selesai menjadi Kase Bunka ya. Kase Bunka. Nah, seperti ini ya. Jadi Kase Bunka itu seperti apa maksudnya? Contohnya seperti haiku, kemudian Jipeng Shaiku, Kobayashi Isan, dan Shikite Samba. Oh, ini adalah para penulis-penulis dari haiku yang sangat terkenal di zaman di zaman Edo ya. Ini adalah para penulis haiku terkenal, tetapi penciptanya tadi adalah Matsuo Basho. Nah, ini nih contohnya adalah, pernah dengar nggak Senryu? Senryu ini juga semacam apa sih Senryu ini? Coba minasan googling dong, Senryu itu apa? Nandeska, Senryu? Bisa di googling, bantu googling. Mana nih yang lain nih suaranya nih? Grafis ya. Apa? Apa Senryu? Coba yang lain mana nih suaranya? Kemarin nilainya bagus-bagus loh. Puisi Deska? pendek, Sensei. Puisi pendek, desnya semacam puisi pendek ya. Senryu ya. Jadi Senryu adalah bait puisi ya, 575, sama seperti mirip haiku ya. Puisi pendek ini juga terkenal di zaman Edo ya. Kanjinya ternyata kawa sama yanagi di sini. Kawa sama yanagi. Kawa sama yanagi. Ya, Senryu. Puisi pendek ya mirip seperti haiku sih ya. Terus ada juga kyoka. Kyoka. Ya, ini juga apa nih kyoka minasan? Ada yang bisa cari nggak? Apa yang disebut dengan kyoka? Pantun Sensei. Nah, haiku, Senryu, dan koka. Pantun-pantun lucu di sini, pantun lucu. Sebenarnya dia sudah ada di zaman Muromachi, tetapi lebih terkenal lagi di zaman di zaman Edo ini ya. Kemudian ukiyo-e, apa sih ukiyo-e itu? Ini gambarnya sering muncul di Daiso ya. Ukiyo-e adalah lukisan khas di zaman lukisan khas di zaman Edo ya. Jadi kalau ada gambar-gambar geisha seperti ini disebut dengan ukiyo-e. Jadi dia itu kalau nggak salah bentuknya sudah ada cap-capannya gitu ya. Jadi nanti tinggal jadi pakai kayu gitu kalau nggak salah gambarnya. Diukir dulu di kayu, kemudian nanti dicap, di print gitu ya. Kase Bunka ini contoh-contohnya seperti ini. Senryu, Kyoka, dan ukiyo-e ya. Yang ada di zaman Edo di sini. Hai, itu ya untuk zaman Edo ya minasang ya. Do deska masih pada nyimak ya? Dikit lagi ya. Sensei. Sensei. Edo, kemudian tadi apa ya? Ya, jadi zaman Edo itu adanya Tokugawa. Siapa pemimpinnya tadi? Kita review lagi. Tokugawa Ieyasu. Oh iya, Su. Tokugawa Ieyasu. Ya, Tokugawa Ieyasu yang berhasil menang di pertempuran tadi namanya pertempurannya? Sekigahara atau no Tatakai. Sekigahara no Tatakai ya, menang di pertempuran itu ya. Dia memukul mundur pasukan Hideyori ya, salah satunya siapa namanya? Mitsunari Ishida bisa dipukul mundur, akhirnya Tokugawa Ieyasu maju mendirikan sebuah keshogunan yaitu Edo Bakufu atau Tokugawa Bakufu ya, karena Tokugawa Bakufu itu mereka sudah memang keturunannya para Tokugawa ya. Contohnya siapa saja nih Tokugawanya itu ada 3 ya. Contoh yang paling atas itu Tokugawa Ieyasu, kemudian bawahnya siapa? Hidetada. Kemudian siapa lagi? Tokugawa Iemitsu. Iemitsu ya. Kemudian ada apa lagi ya tadi ininya
berbagai apa namanya peraturannya ya yang dikeluarkan itu ya, apa saja nih. Si Tokugawa Ieyasu membagi apa ya tadi ya? Membagi jenis-jenis Kelas daimyo. Kelas daimyo. Simpai daimyo, Fudai daimyo, Tozama daimyo. Betul, Simpang Daimyo, Fudai Daimyo, dan Tozama Daimyo. Ya, jadi memang pusatnya yaitu perang Sekigahara ya. Perang Sekigahara menjadi apa namanya ujung tombaknya. Kenapa dia menjadi pecah gitu ya, menangnya di Sekigahara itu. Jadi ada yang sebelum Sekigahara misalnya menjadi daimyo yang tadinya dia pro sama Mitsunari, pro sama Hideyori, ternyata pindah jadi pro Tokugawa itu juga ada ya. Kemudian tadi Edo Bakufu ya sudah, dan apa namanya kebijakan politiknya apa saja nih yang paling terkenal? 3 ini, Bakuhan, Taisei, Shinokosho, Tokoku Seisaku. So, Bakuhan Taisei ya tadi yang apa namanya di mana sistem pemerintahan di mana Bakuhan itu Bakufu itu ya yang dipimpin oleh shogun, kemudian di bawahnya ada hang yang dipimpin oleh para daimyo ya. Hang itu tanah yang dikuasai oleh daimyo. Kemudian ada strata atau strata kelas ya, yaitu shinokosho, pengrajin, petani, pedagang, dan apa namanya satria ya. Tadi yang 2 yang tidak masuk itu siapa? Yang tidak masuk kelas shinokosho, Eta dan Hinin. Eta dan Hinin itu tidak masuk ke dalam shinokosho karena mereka dianggap sangat rendah pekerjaannya ya. Kemudian ada juga Sakoku Seikaku ya. Apa tadi? Sakoku Seisaku. Isolated country ya, closed country ya. Padahal itu menjadi suatu perdebatan di dalam sejarah Jepang ya, bahwa Sakoku ini diragukan. Emang iya ya Jepang itu Sakoku? Kalau Sakoku kenapa ada Cina, ada Belanda datang ke Jepang? Emang itu bisa disebut Sakoku? Kan aneh dong, kalau Sakoku harusnya sama sekali tertutup ya. Itu yang bilang open the country, siapa nih yang bilang open up the country? Buka. Commodore Perry. So di sini Commodore Perry datang dari Amerika bersama kapal-kapal besar itu datang open up the country ya, dibuka negaranya. Jadi selesailah si close country Seisaku itu ya. Kemudian ada juga di dalam Bakuhan Taisei, tadi kan ada Bakuhan Taisei, Shinokosho, kemudian Sakoku Seisaku, kemudian di dalam Bakuhan Taisei ada hierarkinya, yaitu Bakufu dipimpin shogun, Han dipimpin daimyo, dan bawahannya adalah samurai. Nah, di Bakuhan Taisei ada apa saja tadi? Ada yang Shohato ada apa aja? Buke Shohato, Sankin Kokotai. Tadi misalnya daimyo suruh pergi ke Edo bergantian selama 1 tahun, kemudian nanti pindah kembali ke hangnya, namanya apa? Buke Shohato, Kuge, atau Sankin Kotai? Yang daimyo harus tinggal di Edo, apa tadi? Shohato. Kuge kayaknya sih. Kotai, ya kan? Yang ini loh. Ya. Saking Kotai. Daimyo menetap di Edo dan daerahannya gantian. Secara bergiliran itu namanya Kotai, biasanya gantian ya. Ini nih. Saking Kotai. Biasanya sang itu kan datang, Mairimas, king itu datang untuk bekerja bergantian, namanya Saking Kotai. Ya. Kemudian Shinokosho tadi selain Shinokosho ada orang buangan yaitu Eta dan Hinin ya. Mereka contohnya pengurus jenazah atau mantan napi gitu ya. Tujuannya apa sih Shinokosho ya, supaya yang di atas tidak turun ya, ke kelas penguasa tetap pada kedudukannya. Ya. Seikoku Seisaku ya. Ini ada di pintunya Jepang di mana? Pintu masuknya budaya asingnya Jepang ada di Pulau Dejima. Ya, jadi kalau minasang main ke sana banyak sekali bangunan Belanda ya, banyak suster, banyak orang barat juga, banyak gereja di sana ya. Di Nagasaki ya ada sedikit beda sama Jepang pada umumnya ya. Kemudian ada istilah budayanya disebut apa nih? Chonin Bungka. Atau sama dengan tahunnya saat itu namanya tahun, kalau sekarang Reiwa dulu namanya Genroku. Iya, kalau Gengo ini cuma sebutan untuk tahunnya, yaitu Reiwa, Genroku itu nama-nama Gengo ya.
Ya, ini adalah contoh-contoh dari Genroku Bunka, yaitu novel karangan Ihara Saikaku dan haiku oleh Matsuo Basho. Sementara itu juga ada namanya setelah Genroku ada Kase Bunka, ya tahun berikutnya ada Kase Bunka, yaitu ada haiku karangan 3 ini dan Senryu Kyoka Ukiyo-e, itu juga sebuah hasil budaya Kase, desnya Kase Bunka, ya. Seperti itu ya. Jadi zaman Edo ini memang lama ya. Lama dan pada akhirnya dia juga nantinya selesai adanya apa namanya restorasi itu Meiji. Terus Meiji. Hai. Restorasi Meiji ya. Sudah kelihatan minasan Sudah, videonya? Sensei. Sudah Sensei.